Di sini sudah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh boto soso. Jadi di sini kita pertama hadapi masalah dulu dengan senyuman, semaya dulu. Sudah semaya? Semaya pesah solution baru kita jawab ya. Jadi biar ada inspirasi. Soalnya kayak gini nih. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Dasar ini maksudnya ya. 1945 ini ketinggalan nih adeknya nih. Gak mau duit kayaknya nih ya. Undang-Undang Dasar maksudnya gitu ya. 1945, Presiden dibantu oleh bla bla bla. A. Wakil Presiden, B. MPR, C. DPR, D. Menteri Negara, E. Rakyat. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Iya betul, Menteri Negara gitu. Jawaban yang paling tepat adalah Menteri Negara ya. Ini wrong gitu. Jadi Presiden itu berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 itu dibantu oleh Menteri Negara. Nah, kawan-kawan, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita harus tahu isi dari pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 ini gitu. Jadi perlu kita ketahui bahwa nih pasal 17 itu, pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 dia terdiri dari 4 pasal, 4 ayat. Ada 4 ayat ya. 4 ayat. Nah, yang pertama, ayat pertama nih berbunyi, ayat pertama itu Presiden, nggak apa-apa ya biar kita tahu nanti. Oke, jadi ketika nanti soalnya diganti misalkan sedikit ya kita tetap tahu gitu ya bahwa oh ternyata ini isi dari pasal 17 gitu ya. Presiden dibantu oleh menteri negara. Ternyata soal ini merupakan isi dari pasal 17 ayat 1 ternyata ya. Nih, kan kelihatan ya. Jadi presiden itu dibantu oleh menteri-menteri negara. Berarti benar jawabannya yang D gitu. Next, pasal 2 bunyinya kayak gimana? Pasal 2 itu bunyinya adalah menteri itu, nah menteri-menteri itu yang membantu presiden maksudnya ya. Diangkat dan diberhentikan. Nah, dan diberhentikan oleh siapa? Oleh presiden. Oke, jadi ternyata menteri itu diangkat oleh presiden dan juga diberhentikan langsung oleh presiden gitu ya. Kalau tidak cocok misalkan ini kinerjanya agak kurang maksimal, diberhentikan bisa. Nah, kalau ini bagus, berskill, berknowledge yang bagus nih, skillnya juga bagus, bisa diangkat gitu ya. Diangkat untuk menjadi menteri. Hal ini untuk memudahkan presiden dalam melakukan tugasnya begitu. Next, number 3. Pasal 17 ayat 3. Kalau ayat 3 itu bunyinya kayak gini. Setiap menteri membidangi urusan tertentu. And then dalam apa? Dalam pemerintahan. Jadi ada bagian-bagiannya. Nanti nggak boleh menteri pendidikan membidangi misalkan atau bekerja sebagai menteri sosial gitu ya. Nggak boleh gitu. Jadi masing-masing menteri itu membidangi urusannya masing-masing. Nggak boleh ikut campur ke urusan yang lain. Nggak boleh kepo gitu ya. Harus fokus dengan apa yang dibidanginya gitu dan menjadi tupoksinya sendiri. Nah, gitu. Oke, next. Nah, yang ayat 4. Ayat 4 itu apa? Ayat 4 itu pembentukan katanya nih. Pembentukan, kemudian pengubahan dan apa? Pembubaran. Kementerian negara. Oke. Negara. Gimana katanya? Diatur dalam apa? Undang-undang gitu. Jadi nanti untuk pembentukan, pengubahan dan juga pembubaran kementerian itu diatur dalam undang-undang, nggak sembarangan gitu ya. Nah, untuk pasal 2, pasal 3 ini merupakan hasil amandemen. Jadi untuk yang bintangnya 1 itu nih ya, untuk yang bintangnya 1 dia hasil amandemen ke berapa ya, lupa lagi, ke 1 betul ya, amandemen 1. Kapan? Iya betul, 19 Oktober ke 1 itu tahun
1999. Awas lupa lagi tuh, kan sudah dikasih ya cara cepat mengingat tangga ini. Kemudian untuk yang keempat nih ya, bintang yang ini, yang 2, misalkan saya kasih bintang 2, yaitu hasil amandemen ke bintang yang 2 atau 3 langsung lah. 3 artinya dia amandemen ketiga gitu. Amandemen gitu maksudnya. Amandemen 3. Nah, kapan? Iya betul, 9 November tahun 2001. Oke, gitu ya. Jadi kalau begitu dengan demikian, oh kita tahu nih yang membantu presiden berdasarkan pasal 17 ini adalah menteri negara. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Begitu, understand? Any question? Steady, mantap gitu ya. Oke, next number 2 nih. Bendera negara Indonesia sang merah putih diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal bla 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 A 35, B 36, C 36A, D 36B, dan E 36C. Nah, berarti untuk menjawab soal ini kita harus tahu nih masing-masing isi dari pasal ini. Dari pasal 35, 36, 36A, B sampai C gitu. Masih ingat gak? Iya betul, lupa ya. Dulu ini sebetulnya udah pelajari kan waktu kita SMA. Oh, langsung sarjana ya, pantesan. Ya udah kita bahas bareng-bareng ya. Bunyi dari pasal 35 itu adalah nih, kita harus tahu ya. Bunyinya adalah bendera. Nah, dia terdiri dari satu ayat ya. 35 ayat 1 nih, 31 ayat saja. Bendera negara Indonesia, BNI. Bukan Bank Nasional ya, bendera negara Indonesia. Ialah apa? Sang merah putih. Oke, disebutnya sang merah putih ya. Oke, next pasal 36 bunyinya gimana? Pasal 36 atau di sini nggak apa-apa lah, di sini ya 36. Nah, pasal 36. Pasal 36 itu dia berbicara tentang bahasa negara. Bahasa negara nih, bahasa negara ialah bahasa apa kita pakainya? Iya, bahasa Indonesia gitu. Ini bahasa negara. Oke, gitu. Next, pasal 36A. Nih ada 36A. Ternyata dia itu hasil amandemen kedua gitu. Jadi ini kita harus tahu dia hasil amandemen kedua. Nah, 36A itu 36A dia adalah amandemen kedua. Oke, amandemen 2. Kapan amandemen kedua? Iya betul, 18 Agustus tahun 2000. Awas jangan lupa tuh amandemen kedua ya. Apa katanya bunyi dari pasal 36A? Bunyinya adalah dia mengatur tentang lambang negara nih, lambang negara LN, lambang negara. Apa? Ialah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oke. Dan atau dengan semboyannya itu yang kita kenal apa? Semboyannya Bhinneka gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika gitu tuh ya. Itu bunyi dari pasal 36A. And then ada 36B. Nih, 36B itu merupakan hasil amandemen kedua juga. Nih dia 36AB juga. Amandemen 2 ya. Sama nih, amandemen 2. Kapan? Sama, gitu ya, hujan ya. Kalau sama hujan mati ya. Hujan gitu. Bunyinya gimana waktu pasal 36B? Kalau pasal 36B itu dia berbicara tentang lagu. Lagu apa? Lagu kebangsaan dong. Nah, bukan lagu dangdut bukan ya, tapi lagu kebangsaan. Nah, ialah apa? Apa lagu kebangsaan kita? Iya betul, Indonesia Raya, Indonesia Raya. Awas tuh, ternyata lagu kebangsaan Indonesia Raya itu diatur dalam pasal 36B. Kita harus tahu nih. And then yang terakhir 36C, 36B juga ya, perubahan ini sudah ya, amandemen kedua. Lalu 36C. Nah, 36C ini masuknya dia itu merupakan amandemen kedua juga sama. 36C dia hujan lagi ya, artinya sama hujan ya. Gitu. 36C itu tentang apa? Nih, di sini katanya ketentuan lebih lanjut. Nah, ketentuan lebih lanjut nih, oke. Mengenai bendera
Nah, mengenai bendera gitu. Kemudian apalagi? Bahasa, oke, bendera bahasa, and then lambang negara, oke, terus apalagi? Lambang negara, serta lagu apa? Lagu kebangsaan lah, kebangsaan diatur dalam undang-undang, diatur dalam undang-undang. Selesai deh, ini bunyi pasal dari 36C. Oh, jadi kalau begitu bendera sang merah putih itu diatur dalam undang-undang pasal berapa? Mana bahasa? Oh, ini ya yang berarti pasal 35 ternyata gitu ya. Jadi gini, pasal ini harus kita hafal, harus kita ingat nih. Nah, ada cara mudah mengingatnya nih, cara mudah menghafalnya. Nih, mengingat udah agar selalu diingat di dalam hati kita itu. Gitu ya, siapa? Saya gitu ya, mau banget gitu. Bukan ya, maksudnya ada cara mudah mengingat kita untuk menghafalkan ya, atau mengingat isi dari pasal 35, 36, 36A, 36B, dan sampai C. Caranya gimana nih? Kawan-kawan cukup ingat kepada sebuah kata atau kalimat nih. Ben terus ben balamgu gitu. Ben balamguk ya, pakai guk lah gitulah. Maksudnya gimana? Ben balamguk, ben artinya bendera. Oh, kalau tentang bendera ya dia Pak dimulai di pasal 35 gitu. Pokoknya bendera Indonesia sang merah putih, oh, itu pasal 35. Ben bahasa, berarti kalau bahasa dia diatur dalam pasal 36. Gitu, bahasa kita ada kan bahasa apa tuh? Bahasa Indonesia. Ben balam guk lam. Berarti kalau lambang tuh, lambang negara Indonesia apa lambang negaranya? Oh, Gagah Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini 36A. Lagu berarti lagu 36B, lagu negara apa? Lagu kebangsaan, maksudnya lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Tuh kan B. C-nya apa? Nah, kalau C sebetulnya ini nggak harus, dia akan memungkinkan tidak akan muncul ya, yang C jarang ya. C ketentuan, K itu ketentuan. Oh, tapi ini nggak memungkinkan tidak muncul soalnya atau bunyi pasal 36C di soal gitu ya, 36C gitu. Jadi supaya mudah mengingatnya, kita cukup ingat sebuah kalimat ben balamguk, bendera, bahasa, lambang, lagu, dan ketentuan. 35, 36, 36A, 36B, sampai 36C. Begitu. Easy? Understand? Enough? Itu jumlah burung pada burung gagak itu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu ide-ide dari para pemimpin masa lalu kita ya, yang keren sekali, idenya brilian dan orangnya jenius gitu. Nah, tanggal 17 diabadikan dalam jumlah bulu gitu ya. Tanggal 17 kita ulangi, diabadikan dalam jumlah bulu pada burung Garuda pada bagian A kepala, B ekor, C sayap, D pangkal ekor, E leher. Nah, gitu. Kira-kira di mana ya? Di mana coba yang tanggal 17 itu ada di mana? Jumlah bulu yang 17 bulunya, yo. Di mana nih? Di mana? Iya betul, di sayap gitu ya. Di sayap, jawabannya adalah di sayap, di C gitu ya. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa ternyata memang benar ya, bahwa jumlah bulu pada burung Garuda itu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di mana? Nah, karena mereka itu diabadikan diantaranya dalam bagian-bagian berikut nih. Pertama nih, tanggal 17 itu nih dia berada pada masing-masing sayap nih. Ini ada masing-masing sayap ada 17 bulunya itu. Kalau nggak percaya itu sendiri aja ya. Gitu ya. Kalau nggak percaya itu 17 ya. Kalau sayap 17, kemudian pada bagian ekor itu berjumlah 8 ekor. Di sini ada 8 bulunya. Itu. Kalau nggak percaya hitung juga nih. Kemudian nih dia juga jumlah bulu di bawah perisai atau pangkal ekor nih. Pangkal ekor atau di bawah perisai nih, garis ini di bawah perisai boleh. Di bawah perisai, di bawah perisai nanti ya. Perisai atau pangkal ekor, maksudnya itu berjumlah 19. Kan hari kemerdekaan kita itu kan tanggal 17 bulan 8 kan gitu ya, tahun 1945 gitu. Makanya nanti akan ada tanggal-tanggal ini
akan ada jumlah bulunya sebanyak ini gitu ya. Angka-angkanya yang ini akan ada pada jumlah bulu 17, 8, 19 dan 45 gitu. 17 itu kan pada sayap. Oh, ini pada sayap. Sayap. Nah, 8 ekor, sayap ekor. Nah, 19 itu ada pada pangkal ekor, pangkal ekor, pangkal ekor atau perisai, di bawah perisai. Dan 45 itu ada di mana coba? 45. Hah? Iya betul, itu ada di leher. Ya, ini 45 jumlahnya. Leher ya. Leher itu 45. Nah, supaya mudah kita untuk mengingatnya, maka saya buat dia menjadi sebuah akronim gitu ya. Jadi kan kita harus ingat nih bahwa jumlah bulu pada burung Garuda itu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan ya. Dan hari proklamasi kemerdekaan itu sendiri kita tahu bahwa tanggalnya itu kan tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Nah, supaya mudah mengingatnya kan 17 itu sayap. Kita tulis di sini sa. Kemudian 08 itu kan ekor, ambil huruf depannya e. Kemudian 19 itu adalah pangkal ekor, kita ambil huruf depannya pang. Dan 45 itu adalah leher, misalkan hair. Jadi kita cukup mengingat sebuah kalimat saya pangher. Nah gitu ya, saya pangher. Maksudnya gimana? Sa itu berarti sayap, itu tanggal 17 gitu. Ada itu adalah ekor, tanggal 8 gitu. Pang itu udah pangkal ekor atau perisai. 19 itu di mana nih? Pangkal ekor 19. Leher. Hair itu adalah leher. Itu ada sejumlah 45. Kan mudah diingat tuh kalau begitu ya. Saya di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol selalu hadapi masalah dengan senyuman, jadi smile plus solution. Nih, masalahnya kayak gini. Berikut adalah bunyi dari Undang-Undang Dasar Pasal 14 ayat 1, yaitu A. Presiden memberi gerasi dan representasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. B. MPR bersidang sedikit sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara, gitu ya. C. Sambil ada yang membaca ya. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. D. MPR melantik presiden dan atau wakil presiden. E. MPR hanya dapat memperhatikan presiden dan wakil presiden masa jabatan menurut undang-undang. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa pasal 14 itu terdiri dari 2 ayat ya. Ayat ke-1 dan ayat kedua. Oke, ayat 2. Nah, untuk mengingat bunyi dari pasal 14 ini, kita cukup ingat sebuah kata. Nah, apa? Hanya terdiri dari 4 huruf. Apa saja itu hurufnya? GRAB. Jadi grab. Nah, kawan-kawan tahu kan grab? Jadi pasal 14 itu tentang grab. GR itu ayat 1, nih ayat 1, ayat 1. AB-nya itu ayat 2. Ayat 2. Maksudnya gimana? G-nya yang pertama itu adalah gerasi. Yang kedua, R itu adalah rehabilitasi. Gitu kawan-kawan, rehabilitasi. Nah, jadi kalau ada kata rehabilitasi dan gerasi itu adalah sudah dapat kita tentukan bahwa itu adalah bunyi dari pasal 14 ayat 1. Nah, di mana presiden dalam memberikan GR ini, gerasi dan rehabilitasi, dia harus memperhatikan Mahkamah Agung. Nah, dan pasal 2-nya tinggal sisanya AB. A-nya apa? Amnesti. Amnesti. B-nya apa? Abolisi, gitu kawan-kawannya, abolisi. Dan pada saat memberikan amnesti ataupun abolisi, maka presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Itu bunyi dari pasal 14 ayat 1 dan 2. Jadi untuk mengingat pasal 14 ayat 1 dan 2, kita cukup mengingat kata grab. Grab gitu ya. Gerasi, rehabilitasi, abolisi, amnesti dan abolisi, gitu kan ya. GR itu ayat 1 dan AB ayat 2 kayak gitu. Jadi cek di sini. Karena yang ditanyakan pasal 1 berarti GR. Nah, cari yang ada kata GR, gerasi dan rehabilitasi. Oh, ternyata ini. Ya udah berarti jawabannya yang begitu kan. Understand? Jadi di sini mantap. Kalau mantap lanjut ke soal nomor 2 ya. Berikutnya, presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, merupakan bunyi undang-undang. Amnesti, abolisi, AB, grab. Berarti ini pasal berapa? Pasal 14 ayat 2 gitu kawan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D begitu.